Halo, selamat pagi dan selamat sore ya untuk yang kelas sore karena ini kelas full online. Selamat datang di kelas saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan di video ini adalah video untuk pertemuan ketujuh di mana nanti akan saya berikan satu materi untuk pertemuan ketujuh ini. Nanti disiakat materinya sekalian saya share ya melalui Google Drive. Nanti linknya saya masukkan juga saat saya nge-share video ini. Jadi nanti sekalian Anda bisa download materinya, PowerPoint-nya, begitu. Oke, di pertemuan ketujuh hari ini kita lanjutkan untuk materi yang kemarin ya, di pertemuan ke-6 mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin kan meliputi konsep negara itu seperti apa, tujuan negara itu seperti apa, dan sebagainya. Nah, hari ini kita lanjutkan untuk pembahasan bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas salah satunya adalah menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sumber-sumber ini yang akan menjadi dasar ya. Kenapa Pancasila itu disebut sebagai dasar negara. Pertama kita akan bahas mengenai sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Yuridis itu apa? Yuridis itu hukum. Nah, ada nggak payung hukumnya gitu ya, yang menjelaskan mengenai Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, di sini dijelaskan secara yuridis ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktek berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR pada periode 2009 sampai 2014. Lalu ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jadi sumber yuridis tadi ya, seperti saya jelaskan, sumber yuridis itu adalah hukum atau payung hukum yang memayungi gitu ya, di mana dijelaskan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Ada di pembukaan UUD 45 gitu ya. Di pembukaan UUD tersebut seperti saya telah jelaskan bahwa pembukaan UUD itu juga tidak dapat dirubah. Nah, di dalamnya itu ada sila-sila dari Pancasila yang menyebutkan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Nah, dari situ dari Undang-Undang Dasar Pancasila itu perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan berdemokrasi gitu ya, supaya tidak menimbulkan kericuhan, menimbulkan konflik yang sebenarnya itu tidak penting gitu, hanya kepentingan suatu oknum saja. Lalu ada sumber hukum yang selanjutnya di
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi di undang-undang tersebut ya, Nomor 12 Tahun 2011, di situ disebutkan bahwa Pancasila itu adalah dasar dari segala sumber hukum yang ada, segala peraturan yang ada di Indonesia pasti berdasar dari Pancasila. Seperti yang di video pertemuan ke-6 ya, ada hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau masih ingat, nanti bisa dibuka lagi materinya. Di situ ada di atas sendiri adalah Pancasila, di mana Pancasila akan membawahi hukum-hukum yang ada atau peraturan-peraturan yang ada di negara kita Indonesia. Jadi semua peraturan yang ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila, tidak boleh bertolak belakang dengan Pancasila. Begitu. Itu adalah sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita lanjut ke sumber historis. Ya, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara, sumber sejarah ya, di sini historis adalah sejarah. Nah, di sini dijelaskan jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Ini berdasarkan bimbingan MPR ya. Pancasila dijadikan dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan UUD tahun 45 pada tanggal 8 Agustus 45. Pada mulanya pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 45 yang terkenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang merdeka yang akan didirikan pada 1 Juni 45 dalam rapat BPUPKI Jadi sumber historisnya itu ada di sejarah pembentukan Pancasila ya, atau perumusan Pancasila, seperti yang sudah saya jelaskan di sejarah ya, di bab-bab video pertemuan sebelumnya, di mana proses-proses Pancasila itu kan sebelum ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara itu kan melalui berbagai proses perumusan, proses pengesahan, lalu proses kemarin ada 3 proses. Nah, itu bisa dilihat lagi gitu ya. Jadi perumusan itu ya kita ambil nilai-nilai apa nih yang ada di negara kita, gitu, masyarakat kita, dirumuskan lalu diumumkan dalam sidang BPUPKI. Seperti itu adalah sejarah gitu. Materi ini ada sangkut pautnya dengan yang materi sejarah Pancasila yang ada di video sebelumnya ya, nanti bisa dilihat lagi. Nah, terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Muhyamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk isi dan filosofinya yang utuh seperti sekarang. Jadi maksud dari Bapak Mahfud MD di situ ya, bahwa Pancasila itu bukan hasil pemikiran beberapa orang saja, tidak. Jadi hasil pemikiran bersama dalam suatu rapat, dalam suatu diskusi. Jadi bukan dari Bapak proklamator kita ya, Pak Soekarno ya, bukan. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa itu para pendiri bangsa gitu ya, terus rapat diskusi untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bukan bentukan satu orang saja atau dua orang saja, itu tidak. Begitu maksud dari Bapak Mahfud MD. Lalu kemudian
Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sosiologis itu masyarakat ya, tentang masyarakat. Secara singkat, Latif, beliau adalah pimpinan MPR pada periode 2009 sampai 2014. Nah, pada tahun 2013 beliau menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila, yaitu yang sebagai berikut. Pertama, sila yang pertama ya, ini ya berkaitan dengan sila yang pertama. Nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Ini yang pertama. Jadi nilai-nilai ketuhanan itu bukan hanya berbicara mengenai pertama di sini kan sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa itu ya, tidak hanya membahas mengenai bagaimana toleransi beragama, bagaimana kita menghargai umat agama lain, bagaimana kita menghargai ibadah dari agama lain gitu, bukan hanya berkaitan dengan itu gitu. Tetapi juga dari agama itu kan kita diajarkan beretika. Nah, jadi etika itu tidak hanya tidak hanya diajarkan melalui pendidikan di sekolah saja ya, tetapi juga dalam agama kita diajarkan untuk beretika, beradab, bagaimana kita menghargai orang yang lebih tua, bagaimana kita menghargai sesama, seperti itu. Jadi di nilai-nilai di sila yang pertama itu bukan hanya menghargai, menghormati pemeluk agama lain atau menghargai, bertoleransi berkaitan dengan agama lain, tetapi juga mengenai etika, bagaimana kita beretika gitu. Karena memang pada kenyataannya ya, real life-nya saya merasakan etika generasi-generasi sekarang itu menurun gitu, merosot gitu ya, etikanya itu merosot sekali gitu. Jadi ya saya tidak menyebutkan saya tidak menyebutkan siapa nama dan lain sebagainya ya. Salah satu contohnya saja gitu ya. Saya pernah dapat pengalaman ini berkaitan dengan etika juga gitu ya. Bagaimana seorang mahasiswa atau mahasiswi menghubungi saya dengan menurut saya itu tidak ada etikanya gitu. Kalau zaman dulu gitu ya, ini ya membandingkan ya, bisa dibilang membandingkan, tapi secara etika kan etika tidak boleh berubah gitu. Etika yang baik ya akan selalu baik, tidak tidak berubah menjadi jelek gitu. Dulu saya pada saat saya masih kuliah ya, untuk ketemu dosen, untuk menghubungi dosen, untuk dulu zamannya masih SMS ya, mau bimbingan atau mau konsultasi apa gitu, mau kirim teks aja ke dosen itu kayak dirancang dulu mau ngomong apa ya, ini gimana ya, udah keketik semua, mau dikirim, dipencet send aja itu bener-bener takut karena takutnya nanti responnya jelek, takutnya nanti kita yang salah. Nah, sedangkan sekarang itu adalah beberapa yang tidak seperti itu, justru bahkan kayak tanda kutip mengajari gitu ya, ngajari dosennya, loh yang lebih berpengalaman siapa gitu loh. Nah, di bangku kuliah itu tidak hanya sebagai pendidik ya, sebagai pengajar, kami dosen dan guru juga
guru dari SD, dari TK ya, TK, SD, SMP, SMA, itu tidak hanya berbagi knowledge aja, tidak hanya berbagi pengetahuan saja, tapi juga mendidik. Nah, mendidik ini yang sulit. Kalau mengajar kan gampang ya, kita hanya sharing materi. Saya hanya sharing materi. Nih materi, kalian bisa belajar. Saya jelaskan, selesai. Tapi mendidik itu yang sulit gitu ya. Nah, ini yang masih jadi permasalahan juga ya, dimana etika generasi sekarang itu ada beberapa yang merosot. Jadi tidak ada, ya bisa dibilang sopan santunnya juga berkurang gitu. Gak ada takut-takutnya gitu. Ya mungkin dulu ada, zaman dulu juga ada yang seperti ini. Tapi sekarang luar biasa sih gitu. Perbedaannya saya bisa sangat merasakan gitu. Oke, ini sumber sosiologis yang pertama ya, di sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa gitu. Tidak hanya berkutat mengenai agama ya, kegiatan agama atau hal-hal yang berkaitan dengan agama, tapi juga dengan etika. Jadi agama itu di dalam agama juga diajarkan mengenai etika sosial gitu. Lalu selanjutnya yang kedua adalah yang berkaitan dengan sila yang kedua ya, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat manusia bersifat horizontal. Dianggap penting sebagai fundamental etika politik etika politik kehidupan bernegara dan dalam pergaulan. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Nah, jadi nilai-nilai kemanusiaan ya, nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan ya, dari ya tadi ya ketuhanannya Maha Esa itu tadi, atau hukum alam, sosial gitu, dan sifat-sifat sosial itu penting untuk menjalin hubungan dengan negara lain gitu ya, dengan penting untuk kita sebagai bekal untuk kita bergaul ke dunia luar begitu. Jadi kita punya etika sendiri gitu ya, dari nilai-nilai Pancasila yang kita bawa gitu, untuk sebagai bekal kita misal kita keluar negeri, misal Anda nanti Anda ada kesempatan untuk belajar di luar negeri, itu bisa dibawa sebagai etika Anda gitu. Lalu yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak terabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Jadi ya yang ketiga itu nilai-nilai etis kemanusiaan. Yang ada di Indonesia itu ya harus benar-benar dimiliki secara kuat ya, sebelum kita melangkah maju ke depan gitu. Misal kita mau go overseas gitu, atau pergi ke luar negeri atau sekolah ke luar negeri. Karena gini, beberapa kalau kita ke luar negeri, kita membawa diri kita sebagai individu kita sendiri gitu ya. Tidak hanya membawa individu kita sendiri sebagai diri kita sendiri, tapi kita juga membawa
asal muasal kita, adat istiadat kita, yaitu Indonesia. Jadi kebanyakan gitu ya, pengalaman dari teman-teman saya yang punya dapat scholarship untuk keluar, entah itu internship itu kayak kursus gitu ya, tidak full kuliah berapa tahun, itu enggak, entah internship atau juga kuliah gitu ya, kuliah yang untuk mengenalkan budaya kita, apa sih yang menarik dari budaya kita, culture kita. Nah itu yang harus kita perkuat dulu sebelum kita mengenalkan keluar gitu. Oke, lalu yang keempat, dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, ini sila yang keempat ya. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas, elit politik dan penguasa, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Nah ini ya, untuk memutuskan suatu hal itu harus dilakukan secara musyawarah mufakat. Jadi tidak otoriter ya, diputuskan oleh pihak yang mayoritas, itu tidak. Pada masa sekarang kan seperti itu ya. Jadi yang apa pilihan rakyat terbanyak itulah yang menang, istilahnya gitu. Kalau zaman dulu pada saat kalau tidak salah ya, rezim Soeharto ya, pada masa pimpinan Bapak Soeharto itu partai itu hanya 3. Kalau saya nggak lupa ya, partai itu hanya 3, Golkar, PDI dan P3 atau PKB ya, P3 kayaknya kalau nggak salah, hijau merah kuning, nah, benderanya itu. Nah di situ ada hal yang tidak fair pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, di mana seluruh ASN terus Polri, tentara itu ikut pemilu nggak ya, saya lupa. Paling tidak seluruh ASN itu harus memilih bendera kuning, yang kuning ya. Nah itu kan sesuatu hal yang memaksakan, padahal dari setiap pemilihan gitu harus dilaksanakan secara mufakat, di mana yang terbanyak tanpa ada didikte oleh yang mayoritas. Kalau itu kan didikte ya. Jadi karena orang tua saya itu, ibu saya ASN, jadi beliau memang ditanda kutip gitu ya, dipaksa untuk memilih yang kuning. Ya, sekarang berapa jumlah yang kuning? Berapa jumlah ASN? Nah kan sudah bisa dilihat gitu siapa pemenangnya. Nah begitu. Padahal itu bertentangan dengan sila keempat gitu ya. Lalu yang selanjutnya, kelima, dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik, dan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, keadilan ya. Keadilan di sini menurut Pancasila itu seimbang antara sebagai individu dan juga makhluk sosial. Ya, keadilan ini yang masih belum 100% dilaksanakan di negara kita ya. Pemenuhan hak-hak warga negara itu, hak ekonomi dan lain sebagainya itu masih kurang sekali. Lalu yang keempat adalah sumber politis Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila merupakan norma hukum yang memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik, dalam hal ini adalah sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Sorry. Kemudian kita masuk ke argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tentang dinamika Pancasila ya, perkembangan Pancasila gitu ya, sebagai dasar negara. Di sini dijelaskan Pancasila lahir dan berkembang melalui proses yang cukup panjang. Pada 1 Juni 45, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 45. Pada masa pemberlakuan Pancasila sebagai dasar negara, terjadi pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perjalanan pemerintahan Insinyur Soekarno, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Akan tetapi pada masa Soeharto, Pancasila menjadi asas tunggal untuk semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara bukan untuk menghapuskan perbedaan, tetapi merangkul semuanya dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Pancasila dapat menjadi jembatan untuk menyatukan bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman ini. Jadi, pasang surut Pancasila sebagai dasar negara itu ya ada gitu. Pada saat pada saat zaman Presiden Soekarno, Pancasila diagungkan, didengungkan sebagai dasar negara. Tapi pada masa itu pula masuklah ideologi komunisme. Jadi kalau Anda masih dengar PKI itu kan muncul di masa Presiden Soekarno. Jadi pada masa itu Pancasila turun nih, wibawanya turun. Jadi ada beberapa oknum yang cenderung ke komunisme. Tapi kembali lagi pada masa Soeharto dikembalikan lagi Pancasila sebagai dasar negara. Tapi juga masih ada yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pada zaman Soeharto ya, kebijakannya juga masih ada yang bertentangan juga. Next, selanjutnya adalah argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Nah, tantangan apa nih Pancasila sebagai dasar negara untuk masa sekarang ya? Yaitu yang pertama adalah globalisasi. Nah, adanya arus globalisasi ini kita perlu lebih berhati-hati dalam berperilaku agar mental bangsa Indonesia tidak rusak dan tetap berpedoman Pancasila. Kita harus menyaring budaya baru seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, dan pragmatisme, dan juga hedonisme. Banyak sekali nih paham-paham gitu ya yang mesti anda pahami dan Anda tahu dari liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan masih banyak lagi. Hal ini agar bangsa Indonesia tetap berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun beberapa penyebab lunturnya ideologi Pancasila pada bangsa Indonesia yaitu ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini yang penting nih. Banyak yang tidak berpedoman pada Pancasila lagi. Pengaruh unsur budaya dalam pemakaian bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia masih dicampur-campur. Bahasa Indonesia kan bahasa nasional kita ya. Kita berkomunikasi, kita apa itu pakai bahasa Indonesia. Tetapi sekarang dari segi bahasa aja sudah bisa menjadi bahan untuk dikotak-kotakan. Oh, ini yang wow, ini yang biasa, ini yang bisa dikelas-kelaskan gitu ya zaman sekarang. Terutama kalau Anda masih ingat
bahasa anak Jaksel, which is, literally, dan sebagainya. Itu sebagai tanda melemahnya Pancasila juga gitu. Kalau mau bahasa Inggris ya sekalian aja bahasa Inggris gitu, jangan dicampur-campur. Berkurangnya legitimasi agama juga. Lalu dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan. Nah, ini moral dan etika yang menyebabkan kericuhan antar manusia itu sendiri. Lalu yang kelima, perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Nah, ini adanya arus globalisasi juga. Pola perilaku dalam pergaulan ini juga akibat dari adanya globalisasi, pengaruh budaya luar, di mana tidak disaring, di mana tidak disaring gitu ya, tidak ada pengawasan terhadap anak gitu ya dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut itu tidak mudah, ya memang tidak mudah. Jadi dibutuhkan kerjasama antara Jadi untuk menghadapi hal tersebut ya diperlukan kerjasama antara semua lapisan masyarakat gitu, bukan hanya kita saja yang menghadapi masalah tersebut, tapi juga pemerintah juga, organisasi juga, jadi di sekolah juga. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu materi di pertemuan ke-7. Saya harap Anda paham ya dengan materi ini. Nanti materinya juga saya share di Siakat, bentuknya Google Drive, jadi Anda bisa download langsung. Oke, baik, saya rasa itu saja. Kita ketemu di video pertemuan berikutnya. Terima kasih.